di podcast baru nonton karena kita literally baru nonton. Yeay. Bersama Gua Eno Bening bersama Akil bersama Dika juga dan bersama Portal. Yeay, tepuk tangan lagi. Yeay. kita ngebadut awal-awal. Ngomong-ngomong tentang badut, film yang kita akan bahas ini agak ngebadut sedikit. Enggak. Lu doang. Enggak, maksudnya badut tuh kayak badut kan menghibur, lucu. Not in a bad way. Setuju. Enggak, gua nggak bisa mas. Ini mahkota. Enggak, lu doang. Gua doang. Jadi kita baru aja nonton film yang berjudul RRR, film dari India. Yang kepanjangan dari RRR adalah Rise, Roar dan Revolt. Roar. Sinopsis. Ini film adalah prequel dari episode Hashirama sama Madara. Oh iya. Ya, dijadiin live action. Sinopsisnya itu. Full ovanya. Itu sinopsisnya ya kalau kalian nggak percaya. Sinopsisnya akurat banget sih. Akurat banget gitu loh. Itu akurat banget. Jadi ceritanya itu ada seorang pengembala nggak sih? Pengembala. Bukan, maksudnya kayak dia itu suku. Oh iya. Diibaratkan dengan pengembala gitu. Dia bakal menyatukan semua orang dari sukunya. Mereka harus berkumpul bersama. Iya. Jadi ada satu orang dari sukunya dibawa oleh British. Dibawa oleh British. Ya, satu tokoh itu yang namanya Akhtar, tapi namanya Luar biasa lu masih inget nama gue. Namanya Akhtar bukan sih? Iya. Tapi Bim. nama aslinya Bim. Lu tau gak? Gue baru inget Bimnya, Akhtar gue lupa. Itu ngejar untuk dapetin kembali si si Mail. Itu cerita. Mali. Itu The Water. Itu Art The Water tuh, ya kan? The Fire. Nah, sekarang lu ceritain Dika lu ya ceritain Art The Fire. Itu Art The Water. Lu kasih, ini ada dua Art The Fire dan ini Art The Fire. Ayo. The Fire, kalau gue ceritain flashbacknya bukan sinopsis dong. Gak apa-apa. Kan ini sudah pasti kalau kalian menonton ini spoiler, jadi jangan nonton. Dulu pasti spoiler banget. Ayo. The Fire ini adalah salah satu suku Gak ada The Fire? Oh iya. Iya, Fire juga kan? Iya benar. Warnya. Iya. Sorry lupa gue. The Fire ini orang India juga, tapi dia dari revolusioner. Yang satu ini grup yang kayaknya nggak terlalu revolusioner, tapi hanya ingin tidak mau diganggu, ya kan? Yang The Water. Yang Water itu. Nah, The Fire itu dari revolusioner. Gitu. Dia masih muda dan dia masuk ke kepolisian Inggris untuk memberi senjata ke si grup revolusioner ini. The story. Nah, the story. Jadi plotnya adalah ini juga suara Gini. Jadi ceritanya akhirnya mereka dipersatukan karena menyelamatkan anak yang tenggelam. Oh iya. Adegannya epic banget sih. Ya kan, mereka sama-sama pakai tali berayun di jembatan menyelamatkan seorang anak yang nggak tahu siapa, habis itu nggak pernah muncul lagi di film. Udah itu doang sih. Ada Water dan Fire. Water dan Fire juga selalu. Water dan Fire ya itu. Tadi mereka gandengan tangan terus ada scene cutscene-nya gitu kan. Langsung Water Fire pegangan tangan iya, gitu. itu cutscene Hashirama Madara kan gitu kalau mainan Naruto yang apa? Pegangan tangan. Ultimate Ninja Kayak gini. Tarik kasih efek nih. Api ini air. Ini air. Langsung saja kesan. Oke, kesan. Menurutmu? Kalau kau nggak suka film ini kau rasis. Enggak gitu. Soalnya gini, aku gak ngerasa itu film yang bagus. Bagus. Bukan decent lah buat ditonton. Menghibur banget ini film. Cuma yang kau lakukan ketika nonton ini, kau matikan semua brain cellmu biar kau bisa bener-bener menikmatin. Gak usah terlalu diseriusin gitu. Cuma pokoknya kalau ada hal yang gokil, ikut teriak aja. Sama kayak nonton anime. Kayak nonton anime. Kayak nonton anime. Ini kalau ada animenya, ini adalah live action terbaik. Ini live action terbaik. Kalau ada animenya, kan udah dibeli ceritanya. Makanya kalau ini jadi anime, ini adalah live action terbaik. Ya, itu mohon maaf gue mesti bilang Rurouni Kenshin kalah, men. Ini gila, men. Semua adegan anime tuh masuk di sini, men. Kok tau nggak sih, aku malu loh bicara kayak gitu. Harus kayak gitu. Lu orang-orang Jepang nih ya, mesti
nonton film ini untuk bilang anime itu adaptasi tuh mesti kayak gini, men. Gak boleh gak kayak gini. Ini to the top. Ini serius, gue berasa nonton anime live action yang gak pernah gue dapetin. Maksudnya, lu lebay sekalian atau lu terlalu logik sekalian gitu. Nothing in between gitu. Nah, kalau nonton live action anime tuh kadang kan kentang gitu kan, karena kita udah dapet action fiction yang 2D gitu, yang bisa digambar gitu, yang itu bisa mematahkan banyak rule sinematografi yang pakai human gitu. Ketika dijadiin human malah jadi kentang gitu. Contoh lebay harus over gitu. Kayak pas mobilnya kebalik. Nah, itu adegan yang diulang. Adegan yang satu-satunya adegan yang kita ulang ya. Adegan yang menurutku itu cerdas loh. Itu menunjukkan seberapa impactful kekuatan Big Boss kan gitu loh. Kalau lu gak kekuatan Big Boss, jadi ada Big Boss gitu nge-snipe si ini, kan di snipe harusnya dia gitu. Terus kena mobilnya, tapi mobilnya kebalik, dia mentalnya kan jauh banget. Itu kok komen kayak Jasuke anjing. Tiba-tiba tapi karena gue sudah nonton banyak film India, RRR tuh adalah the best overblown Indian movie yang gimana ya? Lu mesti nonton sama temen, itu ya pasti. Lu mesti nonton sama temen dan lu mesti paksa temen lu nonton. Jangan kabur, ya. Aku kabur. Kayak kita maksa Akil. Ya, kita paksa dia, nggak boleh. Tadi kita ada sepakat, kalau ada lagu skip ya, dan tidak kita setuju. Aku skip satu lagu buat keluar. Jadi apa sih yang bisa kita dapetin dari RRR ini? Pertama adalah gampangnya gini, kalau kalian belum nonton, lu bayangin Fast and Furious kalau gue, ya serius. Nah makanya tadi masuk akal juga buat Akil bilang bahwa yang nggak suka ini, yang itu bercanda ya, gue tahu probably rasis, karena Fast and Furious juga seridiculous ini kalau dipikir-pikir gitu loh. Bersama keluarga ke bulan. Iya gitu, dengan mobil-mobil lu bisa menyelesaikan segala masalah gitu loh. Segala pertahanan musuh dengan mobil tuh pasti selesai. Kurang Fast and Furious apa gitu buat gue? Dan masa orang Amerika boleh bikin overblown kayak gitu, orang India nggak boleh gitu kan? Iya, cuma tetap badut sih. Aku nonton Fast and Furious bagus skill. Itu 2 film kalau membandingkan sama-sama badut. Lu bilang tadi kan harus matiin brain cell lu kan. Kayaknya lu harus matiin satu brain cell kerasisan lu. Iya. Aku harus matiin satu lagi bentar. Soalnya sulit gitu. Kayak ya gimana ya? Ngomongin tadi matiin brain cell. Kok nanggapin yang adegan yang ini, yang sniper itu? Yang mana? Menurutmu? Yang mana dulu? Yang nge-snipe ini apa? Yang mobil kebalik. Kok nanggapinnya itu adegan serius atau komedi? Komedi lah. Tapi komedi yang serius. Kalian parah sih. Lah itu bukan komedi, men. Itu tragis. Soalnya kan iya, tragis. Guli-guli rakus. Tapi gini loh, lu sadar gak kekuatan film ini dik gitu loh. Men, kalau kita mau jujur-jujuran, story-nya mah sucks banget gitu loh. Ya kan? Plotnya sucks banget. Klise sucks banget. Tapi lu lihat men, kita berempat nonton 3 jam gak pakai istirahat. Ini film 3 jam kita gak istirahat. Dan kita enjoy every last minute of it. Musiknya nggak di skip. Joget gak di skip. Kalau menurut gue sih, ya yang kayak lu bilang lagi kan, kalau Fast Furious kayak gitu. Misal lu nonton apa yang sering lu nonton anime, drama Korea, banyak banget yang gak make sense gitu kan, yang ngebikin otak lu tuh mati rasa. Kenapa gitu? Kok bisa gitu? Tapi lu bisa kayak menyampingkan logika lu pas nonton anime ataupun drama Korea kan. Nah, kenapa di film ini enggak gitu? Kenapa di film ini lu harus kayak Akil? Aku menikmati film ini, cuma ada bagian yang benar-benar nggak bisa nikmatin. Salah satunya bagian si Arkas, siapa sih? Jangan tanya Akil, gue juga nikmati. Ya pokoknya ada yang orang dari desa itu mulai mau ngedeketin si orang British. Di situ aku bener-bener kayak apa sih klise banget, ujung-ujungnya ntar bakal joget, ya makanya aku keluar kan. Romance anime juga kayak gitu. Romance anime nggak joget sih. Iya. Ya emang kebetulan aja gak ada joget. Karena karakteristik film India tuh kayak gitu. Lu harus nerima culture mereka kayak gitu. Aku nerima culture mereka, cuma aku nggak menikmatin. Lu rasis. Aku nggak menikmatin yang tadi karena gini men. Kalau anime, entah kenapa automati brain cellku kenapa? Karena ini kartun digambar orang. Ini film fiksi. Ini film yang merantai orang beneran. Nanti kenapa CGI-nya nggak begitu bagus? Biar bisa dibedakan. CGI bagus tau? Di akhir-akhir. Iya, di akhir. Pas beda. Biar ada biar ada pembeda. Oh, ini tuh tidak real. Betul. Bagian mana? Takut orang sangka ini real banget, bro. Anjing gimana? Orang mana yang bakal nyangka ada satu orang berhasil
lompatin pagar duri, ada kerumunan massa itu terus dia bisa selamat gitu aja. Itu real banget ya kelihatan. Itu real, true. Nggak bisa. Tapi untuk itu menurut gua adalah scene terbaik dari seluruh movie. Iya, itu scene terbaik. Yang dia lawan masa awal-awal pas jadi polisi bagian paling bawah. Enggak ya mobil. Itu komedi terbaik. Langsung masuk aja kita ke best scene sama worst scenes ya, yang benar-benar memorable atau yang pokoknya yang terbaik dan terburuk. Kalau gua tadi udah sebut ya, itu scene 1 lawan banyak, it's the best, dan itu yang ngebuat kita semua oke, kita tonton gitu loh kayak. Iya, bener. Kayak kita berhasil dibilang ya udah kita nonton sampai habis yuk gitu loh. Kalau nggak ada itu mungkin nggak ya. Tapi dan itu membuktikan berhasil gitu. Logika film Bollywood India udah dikenal di kepala kita gitu loh. Udah kita udah gini. Tadinya kita dia. Padahal kita dari Air dan Api kan gitu. Apaan sih no? Film Bollywood kan gue yang nawarin ya kan, film Air Bollywood. dan Api, no? Iya, Air dan Api. Tapi begini. The Fire and Water gitu, the story jadi ya kan. Nah, gitu. Lalu sangat deep banget. Iya. The worst apa ya? Gue suka banget sama film ini, kan sumpah. Tapi jujur gue nikmatin semua, bahkan adegan tiba-tiba dia bercahaya pun bodoh amat itu oke. Adegan dia tiba-tiba motor jadi senjata itu oke. Gue gila banget. Adegan terburuk mungkin CGI hewan yang terlalu dipaksakan. Itu ruin the fun sih. Rusa hijau. Rusa warna hijau itu. Tapi bener buat kata Dika gitu. Ini emang buat ngebedain, jangan sampai terlalu yakin. Karena saking seriusnya. Tapi swear adegan yang CGI macan awal-awal itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya gue karena gue juga pernah bikin film kan, jadi ya maksudnya bukan bikin film sendirian tapi kayak pernah lihat proses pembuatan film dari nol sampai jadi. Gue yakin pasti ini masalahnya yaitu di budget produksi. Kalau mau jawaban serius ya gitu loh, kayak lama-lama mulai turun segala macem gitu ya. Kalau gue best scene-nya sih scene yang gue unexpected sih, kayak yang pas polisi pas masa lalunya dia nembak bapaknya. Itu kan di awal-awal kita cuma diliatin sekilas doang kan. Gue pikir tuh bapaknya tuh ditembak sama tentara Inggris. Ternyata di akhir ternyata anaknya yang nembak buat meledakin biar semua tentaranya ini. Gue nggak kepikiran ke situ sih. Jadi memorable banget buat lo ya. Memorable, unexpected. The worst-nya emosional sih itu. Emosional. Bagian itu sih. CGI itu harusnya bisa dibuang ya. Dika CGI jelek ya. Mau nanya gue? lu dong. Taruh lu. Scene itu nggak pernah keluar di kepala gue. Oke, the best scene Dika adalah yang mobil. Itu referensi Shira Tensei. Shira Tensei. Kesedot. Itu main sama Naruto lagi berantem. Iya itu. Narik sampai Masuk wikianya nih, RR mesti ada wikianya sih, banyak banget referensi nih. The best scene ya. The best. The worst. Apa ya? Nggak ada ya Dik ya? Saking bagusnya Dik, nggak ada ya. Soalnya tiap scene tuh mengisi gimana ya? Iya kalau komplit. Iya. Saling ngikat satu sama lain gitu, kayak bener satu film. Oke, Kiel, the best scene. Yang ini yang berantem pertama. Yang tadi sama kayak gue berarti? Iya. Oh, yang satu lawan. Aku mikir kan gimana cara mereka nge-shoot, gimana cara mereka ngumpulkan orang sebanyak itu. Iya, itu yang gue kagum Dan banget sih. itu bukan CGI loh. Tapi kau tetap yang terpenting main kuda-kudaan itu kan? Ya itu kuda-kudaan sih. Itu kayaknya bisa jadi war scene deh. Oh, worst scene itu, kuda-kudaan. Bisa jadi. Kiel, itu yang terbang. Yang mana? Yang digendong 2 senjata. Itu bukan kuda, bukan. Sorry, itu war scene, itu war scene. Itu what? Bro, Kalau kau Kiel. ngomongin secara perfilman beneran, itu oke banget. Tapi kalau kau membicarakan tentang Dirimu? cerita, Iya, boleh. aku nggak suka banget itu. Gimana masalahnya? Ini orang satu kakinya cedera, Iya. ya kan? Makanya dia cuma nge-pull up, Iya, ya kan? iya. Diikat digendong. Tapi dia bisa nge-pull up, tapi kakinya sambil narik orang yang di bawah. Masa dia nggak bisa jalan? Itu udah sembuh. Udah sembuh kan, di heal. Udah sembuh, iya. Sebelum di heal, itu kenapa ada beberapa adegan yang tiba-tiba sel otakku tuh nyala satu tuh kayak maaf, aku nggak bisa terima kayak ini. Mulai gak bisa terima nih. Aku berusaha mematikan, kayak berusaha memandang itu normal, tapi ya udahlah. Oke, jadi kalau kalian mau lihat overblown action, lu mau ngeliat orang di digendong dan bawa 2 rifle nembak-nembakin orang, lu mau ngelihat 2 orang
main panah sama main tombak dan menjadikan motor dipegang jadi pedang. Lu mau ngelihat orang buy one sama macan lari-larian. Lu mau lihat satu kastil Inggris diserang satu kebun binatang. Ini film yang sesuai buat lo. Dan lu mesti nonton bareng teman-teman lu. Ada di streaming service, lu cari aja. Dan ya, tadi gua akan balikin, ini adalah anime adaptasi terbaik Fast and Furious yang India punya, dan ini standar yang ini ternyata ini film tentang pahlawan-pahlawan India. Ya, maksudnya referensinya ke situ tentang kemerdekaan India, dan jujur gue menunggu ada film dengan latar Indonesia dengan yang style seperti ini. Gua nonton. Iya sih, aku bajai di ini kan, terus bemo gitu kan, terus apa pakai golok gitu kan, bantai apa company gitu. Iya, aku sumpah kalau ada film kayak gitu, aku bakal beli. Kayak aku beli baju ibu lokal di Bintang Teles aku CS. Betul. Oke, rating film ini Skalanya apa? dari kartun 3D India di YouTube sampai Singham. Ini film adalah Singham remake karena ada Ajay Devgan juga, aktor yang menerahin Singham, dan Overblown ini ngelebihin Singham dengan mungkin film ini kayak kalau kalian tahu di India katanya ya, sorry kalau misalnya salah, film Singham itu sering diputar lagi setiap hari kemerdekaan, akan digantikan sama film ini. Dan lu semua please wajib nonton. Kalau lu dan sama teman-teman lu nonton di kosan, please ini you have to watch this. Ini film enak kalau ditonton rame-rame sih. Tapi ratingmu berapa tadi? Singham remake. Oke, lu Kalau aku bakal ngasih rating Singham 8. kenapa? Karena Singham baru 4. Iya betul. Erik, Penilaian gue ini adalah Devil May Cry kalau dibuat India. betul. Tuh. Virgil, ya kan? Dante. Lalu Portal penilaiannya dari kartun India 3D di YouTube sampai Singham, film ini penilaiannya ada di? Ramanujan. Karena salah satu film yang gue tonton bagus India, Ramanujan. Lu nggak nonton 3 Idiots? Enggak. Kok nggak pernah nonton video India lain? Enggak. Kok mau kupu uli? Ramanujan tuh bukan film India jatuhnya, tapi film luar yang nyeritain tentang orang India. Tahu gak nih? Berarti maksudnya ini film India tapi kualitasnya mendunia. Woi. Epic nggak? Epic. Gila. Epic. Wah, gila. Tapi epic lagi kalau jadi lokal di itu. Kok enggak? Harusnya kau yang ngomong, bukan aku. kan aku lagi make ya. Itulah pengalaman kita menonton film RRR. Rice. Ripple. Ya pokoknya inilah pengalaman kami ketika baru menonton film RRR. Ya udah, kalau suka like aja ini video. Kalau nggak suka ya udah, kau subscribe juga kalau mau, nyalakan lonceng notifikasinya juga. Rekomendasi. Iya, itulah, nonton aja RRR. Bener, ini kalau ditonton rame-rame epic. Ya udah, stay clean and sound. Pulang kalian, pulang. Lu jago deh, sumpah.